Baik, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita langsung ke Pak Heri. Pak Heri, tadi sudah dijelaskan data-data sudah ada mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah begitu ya terkait banyaknya mungkin warga negara Indonesia yang dari luar negeri masuk ke Indonesia ataupun warga negara asing begitu. Detailnya data-datanya seperti apa Pak Heri? Ya, saya coba sampaikan di sini ya. Ini data hingga posisi 1 Maret. Di mana tadi total spesimen yang saya jelaskan tadi, terus bagaimana dari negara-negara asal, itu ada WNA maupun WNI, tapi sebagian besar memang WNI, terutama dari Arab Saudi itu dari 470 yang positif dalam sejak kedatangan 28 Desember hingga 1 Maret, itu adalah WNI. Tetapi ada beberapa negara, Uni Emirat Arab, Turki, Malaysia, Qatar, Jepang, itu ada yang dari WNA yang datang karena mereka memang memiliki syarat ya, seperti kitas maupun kitab, sehingga mereka dimungkinkan untuk datang ke Indonesia tentu saja dengan karantina secara mandiri di hotel-hotel yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi saya ingin mengatakan bahwa ini adalah upaya screening yang kita lakukan, oleh pemerintah lakukan, sejak awal ditemukannya varian baru ini. Dan mudah-mudahan ini tidak ada yang lolos sehingga kita tidak perlu mengalami seperti yang terjadi di Inggris gitu ya, di mana penularan lebih cepat. Beberapa negara juga mengalami seperti di Malaysia maupun Singapura, tetapi dengan screening yang bagus, akhirnya penularan itu tidak terjadi. Nah, apa yang terjadi dengan 2 WNI yang di Kerawang itu, sekarang juga sudah dinyatakan sembuh dan dalam pengawasan pelayanan kesehatan. Mereka sudah kembali di keluarga dan sudah diawasi oleh fasilitas kesehatan terdekat, sehingga untuk memastikan bahwa situasinya itu benar-benar terkendali dan tidak perlu seperti yang skenario yang disampaikan oleh Pak Diki tadi, terjadi penularan yang lebih cepat. Jadi tetap kita kendalikan. Apakah kemudian ini ada terjadi penularan lebih cepat atau enggak, tentu kita akan lihat waktu. Tapi saya sih berharap dengan dilokalisir 2 strain baru tadi, itu akan tidak terjadi. Tetapi saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Diki, bahwa masuknya strain baru sekarang ini membuat penanganan pandemi ini semakin berat. Jadi kita tentu saja wajib terus meningkatkan kewaspadaan kita dalam menghadapi pandemi ini. Oke, baik. Pak Diki, untuk merespon apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Heri, gini, kasusnya sudah dilokalisir, sudah sembuh memang, tapi untuk pintu masuk, kemudian mobilitas di dalam negeri, pengetatan seperti apa yang diperlukan, Pak Diki? Ini kesempatan untuk yang tadi sampaikan Mas Heri itu, untuk juga semua pihak di pemerintah review ya, terutama pintu masuk ini. Karena kalau bicara dari keberhasilan, ya, kasus bagaimana merespon di tempat saya sejadinya, karena kebetulan center saya kan terlibat alumninya untuk respon ini ya. Jadi ketika satu kasus ditemukan untuk B117 pertama kali di Queensland ini, itu ditemukan pada cleaner ya, petugas kebersihan di hotel karantina. Dan setelah dilacak, dia tidak melakukan pengabaian terhadap prosedur. Dan untuk diketahui, semua petugas karantina di hotel karantina di hotel bandara ataupun perbatasan itu di setiap selesai shift dites saliva, ya, bukan nafas. Tes salivanya dites setiap dia selesai shift. Kemudian dites swab setiap 7 hari. Nah, itu dilakukan dan terdeteksi dia positif. Dari satu kasus ini, akhirnya pemerintah negara bagian memutuskan untuk melakukan lockdown 3 hari. Untuk apa? Mengoptimalkan testing tracing. Dan dari situ ketemu yang dilacak dan hasil tracing itu akhirnya dites 19 ribuan. Ya. Kemudian ada 129 yang harus dikarantina. Nah, ini adalah respon karena dia ternyata dia sudah melakukan tahapan-tahapan ya. Kalau dia pulang kerja ke rumah itu dia meminimalisir jarak dan segala macamnya. Tapi dia punya suaminya ini yang ada kontak banyak. Dan ini respon ya. Respon seperti ini akhirnya menghasilkan setelah 3 hari lockdown itu ya di-clear bahwa tidak ada transmisi di komunitas. Itu karena jedanya itu relatif
kurang lebih di 2 mingguan ya, di 2 mingguan. Nah, dan orangnya adalah orang yang sangat terjaga. Nah, ini yang tentu kita harus sangat kritis dalam jadi prinsip kehati-hatian, respon berlebihan itu bukan harus lockdown, tidak. Lockdown terlalu berat lah untuk Indonesia, tapi kita harus perkuat pintu perbatasan. Saya sekali lagi tidak dalam posisi menemukan argumentasi ilmiah yang kuat kalau isolasi karantina kita hanya 5 hari ketika pintu masuk. Karena 14 hari ini, bahkan di 3 hari kemarin, kita menemukan ya, ada 2 setelah mau selesai karantina, itu baru ketemu bahwa dia membawa varian dari Rusia. Itu 14 hari, sehingga dia harus ditambah masa karantina. Apalagi kalau cuma 5 hari. Nah, ini yang tentu saya kira harus kita perbaiki. Semua potensi celah-celah harus kita hindari. Nah, kalau bicara di komunitas, sebetulnya idealnya ada yang disebut dengan surveillance retrospektif atau prospektif, di mana orang-orang yang pulang ini ataupun misalnya mengambil sampel dari yang positif, misalnya di setiap kabupaten mau 2% atau tergantung biayanya, itu diperiksa yang positif, berapa yang positif PCR, kita lihat periksa genome sequencing-nya. Baru setelah itu kita bisa confidence gitu. Jadi jangan melakukan klaim tanpa basis ilmiah bahwa kita ini aman atau tidak. Ini yang tentu, karena ini kita harus menempatkan kesehatan sesuai anjuran Pak Presiden di posisi yang tertinggi. Itu yang saya sampaikan, Mas Bayu. Baik, terima kasih Pak Diki, Pak Heri juga sudah bergabung bersama kami. Apa yang disampaikan tadi Pak Diki juga bisa menjadi masukan bagi tim Satgas. Tim Satgas juga kami yakin akan terus berupaya untuk mencegah penularan yang lebih luas lagi dari strain baru ini. Sekali lagi terima kasih dua narasumber kami. Selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu.